Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Sabtu tanggal 21 Juni tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Ibu Margareta Sampah. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai Yordan, dan pemirsa yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang Tuhan Yesus kasihi. Damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat bagi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan di pagi hari ini. Atas kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh ada pada saat ini untuk mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Untuk itu, bersabdalah kepada kami sekalian, karena sesungguhnya kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warga jemaat dan pendengar serta pemirsa setia siaran BKK dimanapun berada yang dikasihi Yesus Kristus. Pagi ini di hari Sabtu, tanggal 21 di bulan Juni, adalah hari yang ke-172 yang patut kita bersyukur atas kasih dan setia Tuhan dalam hidup saudara dan saya untuk mengakhiri minggu ke-24 dalam tahun 2025. Dan mengawali aktivitas rutinitas kita di hari ini, mari kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terpilih dari kitab Perjanjian Lama dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat 10 dengan perikop kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Demikian kata firman Tuhan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Demikian firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita dan terang dalam hidup kita, agar kiranya kita selalu hidup dalam kebenaran sesuai firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan di pagi ini, saya berikan tema dari perenungan kita di pagi ini adalah Raja Kemuliaan, dialah Tuhan semesta alam. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran BKK jemaat GKI Ebenezer Timika yang berbahagia dan dikasihi Yesus. Setiap orang memiliki gambaran tentang siapa yang layak disebut raja dalam dunia ini. Raja identik dengan kekuasaan, kehormatan, dan keagungan. Namun, Mazmur 24 mengarahkan kita kepada satu pribadi yang jauh lebih tinggi dari semua raja duniawi. Raja Kemuliaan, ayat 10 dari Mazmur 24, menutup Mazmur ini dengan pernyataan
yang kuat dan penuh hormat tentang siapa sebenarnya Raja kemuliaan itu, Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga Kristen dimanapun berada, yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan di pagi ini menimbulkan pertanyaan dan perlu dijawab dari kita, yaitu, siapakah dia itu Raja kemuliaan? Pemazmur tidak bertanya karena tidak tahu, tetapi sebagai bentuk penegasan dan undangan bagi umat untuk merenungkan siapa Tuhan sebenarnya. Ini adalah cara untuk menekankan dan mengajak umat mengenal lebih dalam tentang karakter Tuhan. Sebab bukan raja manusia yang biasa, tetapi raja yang kekuasaannya yang meliputi langit dan bumi. Karena di tengah dunia yang sering mencari pemimpin manusia, ayat ini mengalihkan pandangan kita kepada Raja Surgawi, sehingga pertanyaan berikut, dalam hidup ini siapa yang menjadi raja di hatimu? Apakah Tuhan benar-benar memerintah hidupmu atau ada raja-raja lain? Seperti uang, ambisi, atau kesenangan dunia. Warga jemaat dan pendengar serta pemirsa siaran BKK yang Tuhan kasihi, dalam ayat 10 pada pembacaan firman Tuhan di pagi ini dengan tegas memberikan jawaban, siapakah dia Raja kemuliaan? Jawabnya, ia Tuhan semesta alam. Dalam bahasa Ibrani, istilah Yahweh yang berarti Tuhan, segala tentara surgawi, Tuhan yang memimpin pasukan surgawi dan memiliki otoritas atas seluruh ciptaan. Ini menggambarkan kedaulatan dan kuasa Tuhan atas segalanya. Dia bukan hanya Allah Israel, tapi penguasa semesta alam atas segala bangsa, bahasa, dan generasi. Dengan demikian, tidak ada raja kemuliaan yang lain selain Allah yang bertahta di tempat yang maha tinggi, sehingga saat kita menghadapi ketidakpastian dan kekacauan dunia ini, ingatlah bahwa Tuhan semesta alam masih duduk di tahta. Tidak ada kekuasaan yang bisa menandinginya. Warga jemaat dan pendengar, serta pemirsa setia siaran BKK Jemaat GKI Ebenezer yang diberkati dan dikasihi Yesus Kristus. Ayat 10 dari Mazmur 24 yang telah kita baca juga memberikan jawaban yang mengatakan dengan penegasan bahwa dialah Raja kemuliaan. Penegasan ini bukan sekedar informasi, tetapi sebuah pernyataan iman dan penyembahan. Kemuliaan di sini bukan hanya keindahan atau cahaya, tetapi mencakup kekudusan, keagungan, dan kehadiran Tuhan yang tak tertandingi. Karena dialah Raja kemuliaan, bukan hanya karena apa yang dia miliki, tetapi karena siapa dia adanya. Dengan demikian, jika Tuhan adalah Raja kemuliaan, maka respon kita sekarang adalah menyembah Dia dengan benar dan tekun. Kita harus membuka pintu hati kita dan membiarkan Dia masuk dan memerintah penuh dalam hidup kita. Warga Kristen dimanapun berada dan pendengar serta pemirsa yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan keseluruhan dari Mazmur 24 adalah
bahwa Tuhan adalah Raja yang Maha Kuasa dan Kudus, yang layak menerima kemuliaan dan pengagungan dari seluruh bumi dan umatnya. Mazmur ini dapat dirangkum dalam 3 bagian utama, yaitu ayat 1-2, Tuhan adalah pemilik seluruh bumi, segala sesuatu di dunia ini adalah milik Tuhan, karena Dialah yang menciptakan dan mendasarkannya di atas lautan dan sungai. Ini menunjukkan otoritas dan kekuasaan Allah di atas ciptaannya. Ayat 3-6, kekudusan sebagai syarat untuk mendekat kepada Tuhan. Hanya orang yang bersih tangan dan murni hati yang dapat naik ke gunung Tuhan, yaitu hadir di dalam hadirat-Nya, sebab Tuhan mencari umat yang hidup dalam kebenaran dan tidak menipu. Mereka akan diberkati dan menerima keadilan darinya. Ayat 7-10, Tuhan sebagai Raja kemuliaan. Gambaran tentang gerbang yang terangkat menyambut Raja kemuliaan, melambangkan penyambutan Tuhan yang perkasa dan jaya dalam pertempuran. Tuhan digambarkan sebagai Raja yang penuh kemuliaan, layak disambut dan ditinggikan. Jadi, inti keseluruhan Mazmur 24 adalah Tuhan yang kudus dan berkuasa menguasai seluruh bumi. Hanya orang benar yang dapat datang kepada hadirat-Nya, dan seluruh umat dipanggil untuk menyambut Dia sebagai Raja kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan menyempurnakan dalam hidup kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur, membilang terima kasih oleh karena kami sudah membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengarkan bersama-sama lewat siaran Bina Keluarga Kristen di Jemaat GKI Ebenezer Timika, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, pendeta, penatua, siamas dan pelayan unsur, dan siapapun yang terlibat di dalam pelayanan di jemaat-Mu, di jemaat GKI Ebenezer. Tuhan Yesus terus memberkati. Kami juga berdoa buat semua jemaat dari rayon Yerusalem sampai dengan rayon Yordan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang bergumul karena berbagai-bagai persoalan, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka diberikan jalan keluar. Yang sementara dalam bekerja, Tuhan terus memberkati pekerjaan mereka. Apapun pekerjaan mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami ketika kami melakukan kesalahan, dan terima kami yang datang bermohon kepadamu Tuhan, melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.